Prabowo dan Surya Paloh sepakat tetap menjaga persatuan bangsa meski akan saling bertarung di pemilu 2024. Kita akan bahas makna pertemuan Prabowo dan Surya Paloh bersama anggota Dewan Pembina Partai Gerindra Daniel Anzar Simanjuntak dan Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi. Selamat malam, Bung Daniel, Mas Burhan. Selamat malam, Selamat Friska. malam. Assalamualaikum, Mas Waalaikumsalam Burhan. warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke Bung Daniel dulu. Jadi kalau tadi kan Pak Prabowo bilang di konferensi pers, kalaupun Anies sudah jadi keputusan politik Nasdem dan kawan-kawan ya kita hormati, ya sudah kita yang hadapi, rakyat yang milih, rakyat yang akan memilih. Nah ini sudahkah pasti bahwa Gerindra dan Nasdem akan beda jalan di Pilpres nanti? Pak Prabowo nggak akan barengan sama Mas Anies? Mbak Friska, di politik tidak ada yang pasti. Yang pasti itu ketika sudah terjadi, kira-kira begitu. Yang jelas apa yang ditunjukkan oleh Pak Prabowo pada hari ini dengan mengundang Pak Surya Paloh ini adalah pembelajaran politik yang ingin disampaikan kepada publik bahwasannya kita ya ketika berkompetisi harus menjaga komitmen bersama untuk tetap menjunjung nilai-nilai dasar kita. Nilai-nilai dasar kita itu apa? Persatuan, NKRI, kemudian kita bisa berkompetisi dengan maksimal, tapi kemudian tidak mengorbankan persatuan kita, tidak mengorbankan eksistensi kita sebagai bangsa yang beragam. Itu yang paling penting di hari simbolisasi pesan yang ingin disampaikan oleh Pak Prabowo. Nah, yang kedua tentu pertemuan ini membuat kesepakatan bahwasannya kita nanti akan bersama-sama berkompetisi atau bersanding, gitu ya, bisa berkompetisi atau bersanding misalnya Nasdem misalnya nanti akan akhirnya mendukung Pak Prabowo dan berkoalisi bersama Gerindra dan PKB misalnya itu bisa saja terjadi gitu. Tapi kalau kemudian harus berkompetisi maka kita tetap harus mengedepankan persatuan. Artinya silaturahim tetap terjaga. Kalau dalam konsep Mas Burhan tuh ya semangat fastabikul khairat itu harus tetap dikedepankan. Kita berkompetisi, kita berlomba-lomba, bekerja dan memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara. Itu ya pesan yang paling penting di pertemuan Pak Prabowo dan Pak Surya pada hari ini. Soal pesan ini Mas Burhan, apa maknanya? Apa yang bisa kita cermati dari pertemuan Pak Prabowo dengan Pak Surya Paloh kali ini? Pertemuan ini penting untuk memberikan pelajaran kepada publik bahwa berkompetisi itu tidak harus disemangati oleh politik kebencian. Jadi kalau dalam istilah bahasa Inggris itu ada dua kata yang sering diterjemahkan secara salah, yaitu opponent dan enemy. Nah, opponent itu lawan. Lawan dalam pengertian kompetisi atau kontestasi atau pertandingan. Jadi selesai pertandingan, biasanya sesama pemain akan mengucapkan selamat secara sportif. Nah, kalau enemy itu semangatnya adalah kebencian. Jadi bukan dalam pengertian rival bertanding, tetapi musuh yang harus dibinasakan. Nah, ini hal yang menurut saya penting diteladani oleh semua pihak, termasuk konstituen dari Gerindra maupun Nasdem, betapapun mereka pada ujungnya misalnya harus berpisah jalan, karena harus bertarung secara ksatria di medan laga pertempuran elektoral, keduanya tidak boleh saling membinasakan. Nah, itu yang pertama yang menurut saya penting untuk diambil pelajarannya dari pertemuan kedua tokoh ini. Tentu ada hal lain di luar dari sweet talk semacam ini ya. Misalnya pernyataan Pak Prabowo yang dikonfirmasi oleh Pak Surya Paloh bahwa pertemuan ini sekaligus menegaskan upaya untuk menunda pemilu itu patut untuk dilawan. Jadi menurut saya itu pesan yang sangat bagus, terutama ada segelintir elit yang masih bermain api dengan isu penundaan pemilu. Dua tokoh ini kira-kira memberi semacam pesan yang terang benderang bahwa agenda demokrasi konstitusional itu tetap berjalan dan itu menambah bobot pasukan atau kelompok demokrasi konstitusionalis, karena sebelumnya Ibu Mega juga mengatakan hal yang sama. Di luar itu tentu ada pembicaraan, misalnya kalau lihat peta hari ini kan berdasarkan survei yang kredibel termasuk dari Kompas, itu tidak ada calon yang bisa menang satu putaran.
kalau misalnya dari Bung Anies yang didukung oleh Surya Paloh atau Pak Prabowo yang didukung oleh Gerindra PKB, tidak ada salah satu di antara mereka yang mungkin Ya. tidak lolos di putaran pertama, setidaknya kan memudahkan untuk menjalin kerjasama di putaran kedua. Nah, oke. Hal itu saya kira masih sangat dimungkinkan di luar dari isu-isu yang tadi saya sebut ya, yang Ya. berkaitan kebangsaan tadi. Nah, kalau Bung Daniel sebenarnya momentumnya kenapa dipilih sekarang? Dan siapa yang menginisiasi? Pak Surya Paloh minta waktu ke Pak Prabowo atau gimana cerita belakang layarnya? Sebelumnya kan memang Pak Prabowo pernah bertandang ke Nasdem Tower, dan ini adalah undangan Pak Prabowo, undangan balasan begitu. Tadinya Pak SP mengundang beliau makan siang, hari ini Pak Prabowo mengundang beliau makan siang di Hambalang untuk bicara masalah-masalah kebangsaan. Jadi ini inisiasi Pak Prabowo untuk membalas undangan Pak SP sebelumnya. Itu pertama. Kemudian yang kedua, tadi seperti disampaikan oleh Mas Burhan, itu penting sekali. Pak Prabowo kan sejak awal sikap politik beliau yang beliau tunjukkan adalah ingin mengubur benci politik. Jangan sampai kemudian kompetisi politik kita itu menjadi kompetisi kebencian, itu yang paling berbahaya karena kecenderungan seperti itu sudah muncul, dan Oke. itu sengaja dirawat oleh beberapa pihak untuk memastikan memenangkan pemilu atau kepentingan-kepentingan sempit lainnya. Ya. Pak Prabowo sangat concern pada kompetisi yang sengit. Beliau menghormati itu, tapi jangan sampai mengorbankan hal-hal yang fundament, yaitu Ya. tadi persatuan. Nah, itulah kenapa hari ini beliau mengundang Pak Surya, ibaratnya itu kalaupun kita harus berkompetisi, kita akan berkompetisi dengan sehat. Kalau kemudian siapa yang menang nanti dalam kompetisi itu, kita bisa saling menghormati dan terus menjaga persatuan Indonesia. Oke, menunya apa tadi, Bung Daniel? Nasi uduk ya, nasi uduk dan lain-lain. Oh, mantap. Makan nasi uduk ini apa ya kalau Mas Burhan lihatnya nih, ke arah mana? Misalnya bicara soal koalisi lah yang sampai sekarang kan belum ada yang firm, saya temenan sama siapa. Kalau Nasdem bilangnya sama PKS dan juga Demokrat, tapi belum ada deklarasi resmi. Nah, kalau Mas Burhan lihat sejauh ini kansnya kemana? Ya kalau di sisi Anies Baswedan itu sepertinya memang sudah mendapatkan dukungan dari 3 partai. Meskipun secara formal tentu selama janur kuning belum melengkung ya apapun bisa terjadi. Tapi setidaknya Nasdem, kemudian Demokrat dan PKS sudah memberikan statement ya. Statement yang kira-kira menunjukkan keseriusan untuk mengusung Anies Baswedan. Meskipun lagi-lagi formalitasnya harus menunggu di bulan September. Nah, untuk koalisi kebangkitan raya itu antara PKB dan Gerindra itu setidaknya sudah ada platform kerjasama antar partai, tetapi siapa capres cawapresnya kan masih menunggu Ya. keputusan Pak Prabowo dengan Muhaimin Iskandar. Sementara yang masih belum jelas adalah dari sisi Ganjar Pranowo, karena PD Perjuangan sampai sekarang juga belum mengeluarkan fatwa politiknya, terutama dari Ibu Mega. Jadi menurut saya sih apapun masih bisa terjadi, tetapi poin saya begini, ini kan ada 2 kubu ya. Ya. Satu kubu perubahan yang diwakili oleh Anies Baswedan, satu lagi adalah kubu keberlanjutan yang kira-kira menunggu kata putus dari PD Perjuangan. Oke. Bisa Ganjar, bisa Mbak Puan. Nah, Pak Prabowo ini tuh posisinya itu dari sisi 2 kubu ini itu justru berada di tengah. Oke. Dia bisa mengambil atau mewakili sebagian aspirasi perubahan, karena bagaimanapun mereka yang pro perubahan yang sekarang mendukung Anies Baswedan itu sebagian besar adalah Pendukung Pak Prabowo dulu ya? 2014 dan 2019. Saat yang sama Pak Prabowo juga bisa mewakili kelompok keberlanjutan. Oke. Karena beliau sekarang menjadi pendukung utama pemerintahan Pak Jokowi, dan Ya. Pak Jokowi berkali-kali memberikan statement secara terbuka untuk mengendorse Pak Prabowo. Oke. Jadi dari posisi 2 faksi yang kencang ini, Ya. itu Prabowo justru berada di tengah-tengah gitu. Oke. Dia bisa menjadi semacam titik temu yang mempertemukan
dua belah kubu tadi. Oke. Ya. Pertanyaannya pada akhirnya Pak Prabowo ada di mana itu sangat tergantung hasil putaran pertama, karena kalau kita lihat peta hari ini sepertinya tidak ada calon yang bisa menang satu putaran ya, dengan asumsi Ganjar dapat tiket. Oke, terakhir singkat saja Bung Daniel, sejauh ini kemana yang sudah firm koalisi dari Gerindra? Ya masih panjang perjalanan memang, tapi sama PKB udah oke kah, udah solid kah? Dan kawan-kawan partai lain mana yang sudah mulai merapat nih? Kalau tadi kan Mas Burhan lihatnya masih ada kemungkinan Pak Prabowo ini ngambil dari dua ceruk, perubahan dan yang melanjutkan. Yang jelas Mbak Priska, kita firm dan solid dengan PKB. Jadi keputusan siapa wapres Pak Prabowo itu akan dibicarakan tentu dengan Caimin ya, dengan Gus Imin yang memang mendapat mandat dari PKB, dan beliau berdua lah yang akan bicara menentukan cawapres Pak Prabowo nanti siapa. Jadi yang jelas dengan PKB, dengan Caimin kita terus berjalan, bahkan menguatkan grassroots masing-masing partai, masing-masing koalisi supaya kemudian nanti siap bergerak dan siap berkompetisi. Nah yang kedua tentu sampai dengan detik ini baik itu Gerindra maupun PKB terus melakukan komunikasi dengan semua pihak, dengan semua tokoh, dengan semua partai politik. Artinya Pak Prabowo sangat terbuka bekerja sama dengan siapapun. Kita tidak pernah membuat portal dengan kelompok manapun selama itu punya komitmen yang sama untuk jaga persatuan Indonesia, karena sekarang komitmen Pak Prabowo itu adalah persatuan, untuk menjaga menjaga NKRI dan mengubur benci dan dendam. Itu yang paling penting yang ingin dilakukan Pak Prabowo pada hari ini. Kompetisi bisa sengit, tapi jangan sampai kemudian mengorbankan hal-hal yang fundament. Begitu Mbak Priska. Kompetisi harus berjalan dengan sehat, tapi ya bicara soal temenan sama siapa, selama janur kuning belum melengkung, pintu masih terbuka untuk siapa saja gitu ya Bapak-Bapak ya. Terima kasih atas diskusinya malam hari ini, Bung Daniel Anzar Simanjuntak. Terima kasih Mas Burhanuddin Muhtadi sudah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Sehat selalu.